Bismillah. Kapan sih waktu-waktu untuk kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, setelah kita berbuat dosa. Setelah kita berbuat dosa, bukan hanya dianjurkan untuk kita beristighfar, namun kita diwajibkan. Kita mengakui bahwa kita telah berbuat dosa dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan bekas-bekas daripada dosa tersebut dan menyucikan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Maksudnya kotoran dosa yang ada pada diri kita. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika bermaksiat kepada Allah, seketika mereka beristighfar. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfar yang diucapkan oleh Nabi Adam dan istrinya ketika bermaksiat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh seorang laki-laki yang tidak diperintah oleh Allah untuk membunuhnya, Nabi Musa alaihissalam beristighfar kepada Allah. Di dalam surah Al-Qasas ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena marah, kaumnya tidak menerima dakwahnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan dilemparkan ke dalam laut dan ditelan ikan yang besar. Dan ketika di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus alaihissalam beristighfar mengakui dosa-dosanya. Al-Anbiya 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 135 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan perbuatan dosa mereka beristighfar kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. An-Nisa 110, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang pertama, dianjurkan untuk kita beristighfar, bahkan diwajibkan setelah kita berbuat dosa. Yang kedua adalah setelah melakukan ibadah. Kita dianjurkan untuk beristighfar setelah kita melakukan ibadah untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Al-Baqarah 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan ayat ini menceritakan tentang haji, khususnya setelah tawaf ifadah. Dianjurkan agar kita beristighfar agar ketika kita selesai melakukan tawaf ifadah, belum sempurna tawaf kita, maka ditambal atau diperbaiki dengan istighfar yang kita lakukan. Sebagaimana juga kita disyariatkan atau dianjurkan istighfar setelah melakukan sholat 5 waktu. Setelah kita melakukan salam dari sholat 5 waktu, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi di dalam salat kita. Bisa saja kurang, bisa saja belum sempurna ya ibadah salat yang kita lakukan karena lupa atau karena lalai di dalam salat. Maka yang kedua, istighfar dianjurkan setelah ibadah untuk menutup kekurangan atau menambal kekurangan dari ibadah kita. Yang ketiga adalah di waktu sahur, sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Allah taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Juga di dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan diceritakan ya dalam suatu kisah bahwa Ya'qub alaihissalam ketika mengucapkan qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Ya'qub mengatakan, saya akan memintakan ampun untuk kalian, maksudnya untuk anak-anaknya yang pernah membawa jauh Nabi Yusuf alaihissalam ya ke tengah padang pasir, sehingga terjadi kisah yang sangat panjang. Beliau diambil oleh seorang diambil kafilah dan dijual sebagai budak yang kemudian menjadi raja Mesir, menteri Mesir Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata para ulama, kata saufa akan di sini annahu akhara al-istighfar ila waqti sahar. Nabi Ya'qub mengakhirkan untuk memintakan istighfar untuk anak-anaknya pada waktu sahur. Tafsir Ibnu Katsir. Dia menunjukkan keutamaan kita beristighfar di waktu sahur. Dan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Yas'aluni fa'utiyahu, man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Khalid bin Ma'dan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna ahabba ibadi ilayya almutahabbuna bihubbi, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah orang-orang yang saling mencintai karena kecintaanku. Al-muta'alliqatu qulubuhum bil masajid, yang hatinya terpaut atau tergantung dengan masjid. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ihya Ulumuddin. Yang keempat adalah pada penutup majelis. Jadi kalau kita punya majelis ilmu, ya majelis apa saja, hendaklah kita tutup dengan istighfar. Aisyah radhiyallahu anha, atau bertemu dengan saudara, bertemu dengan masyarakat, perkumpulan apa saja, kita tutup dengan istighfar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin illa qala, tidaklah Rasulullah SAW berdiri dari suatu majelis kecuali mengatakan, subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, segala puji bagi Engkau, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, saya beristighfar kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, ma aktsaru ma taqulu haula'il kalimat idza qumta, alangkah banyaknya engkau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ketika engkau bangun dari majelis. Qala la yaqulunna min ahadin yaqumu min majlisihi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzalikal majlis. Tidaklah seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika bangun dari satu majelis kecuali Allah akan mengampuni apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh di majelis tersebut. Rawahul Hakim. Maka ini adalah kesempatan yang agung bagi kita untuk tidak pernah melupakan beristighfar ketika bangun dari majelis, agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di majelis tersebut langsung dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah al-istighfar lil amwat, yaitu beristighfar untuk orang-orang yang meninggal. Kita tahu bahwa orang yang meninggal terputus semua amalnya. Dia tidak bisa beristighfar, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah. Intinya semua amalnya terputus. Maka yang mereka harapkan adalah doa atau istighfar dari saudara-saudaranya yang sama beriman, keluarganya, anaknya, ibunya, bapaknya, atau siapa saja yang mengenal dirinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Karena Nabi SAW idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Rasulullah SAW ketika selesai menguburkan mayit, beliau berdiri dan mengatakan, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini dan mintakanlah kepada Allah untuknya ketetapan iman, karena dia sekarang sedang ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitabnya. Oleh karenanya, mohonkanlah ampun untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inilah 5 tempat untuk kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Yang pertama adalah setelah melakukan dosa, yang kedua setelah melakukan ibadah, yang ketiga di waktu sahur, yang keempat ketika bangun dari satu perkumpulan atau majelis, kemudian yang kelima untuk orang-orang yang meninggal. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.